وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, lanjutkan kajian kitab Risalah Ibn Al-Qayyim ila ahadi ikhwanih. Pembahasan kita berkaitan dengan hati yang bisa menjadi tempat atau sarang syahwat dan juga syubhat. Syahwat yang kita maksud di sini adalah syahwat yang menyimpang, syahwat yang tidak dimanfaatkan dengan sisi yang benar. Jadi syahwat yang menyimpang dari perintah Allah, melanggar perintah Allah, dan kemudian juga bisa menjadi tempat syubhat, hal-hal yang samar, yang mana dengan syubhat ini banyak orang tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian dari syubhat sampai derajat kekufuran, mengeluarkan empunya dari agama Allah, baik disadari maupun tidak oleh pemiliknya. Maka kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini syubhat atau syahwat dan syubhat, syubhat dan syahwat, perlu kita ketahui bahwasanya kedua ini penyakit. Walaupun syahwat itu bisa diluruskan, maksudnya diluruskan ini dimanfaatkan di jalan yang benar. Seperti syahwat untuk makan, makanlah secukupnya dengan yang halal. Untuk berzina jangan, melainkan cukuplah dengan istri yang halal, atau budak perempuan yang memang dimilikinya, tapi sekarang nggak ada perbudakan, yang bisa jadi berpahala kalau disalurkan di jalan yang benar sesuai syariat. Ya. Dan di sini syubhat, hal-hal yang samar dari fikiran, itu merusak ilmu, sedangkan syahwat merusak amal. Ya, syubhat itu bisa merusak pikiran.
Sedangkan syahwat, hawa nafsu, keinginan syahwat itu bisa merusak amalan. Makanya kerap kali ada orang yang dia meninggalkan amalan demi hal yang dia inginkan, demi syahwatnya. Dia meninggalkan amalan-amalan. Dan ada orang konslet pikirannya, ilmunya gara-gara syubhat, hal yang samar. Ya, baik. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab risalah ini, fa innal qalba tatruquhu tawariqus syahawatil mukhalifati li amrillah wa tawariqu asyubhatil mukhalifati li khabarih. Sesungguhnya qalbu itu mempunyai celah. Ada dua macam celah. Pertama, celah-celah syahwat, kedua celah-celah syubhat. Jadi globalnya ada dua celah. Nah, ada dua macam celah. Satu macam itu nanti banyak celahnya. Satu macam laginya juga banyak celahnya. Tawariq. Jadi di qalbu itu ada beberapa celah. Pertama, celah syahwat kata beliau. Yang mana syahwat ini al-mukhalifah li amrillah, menyimpang dari perintah Allah. Syahwatnya itu tidak digunakan di jalur yang benar. Ya. Bukan di jalur yang benar. Allah Ta'ala memerintahkan makan, tapi makan yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian dari hal-hal yang baik yang kami rezekikan pada kalian. Rezeki yang halal itu ya ada yang baik dan ada yang kurang baik. Bahkan ada yang bermadarat tapi tetap halal. Ada. Ya. Tayyib gitu kan, tayyib, tayyibat ma razaqnakum, rezeki halal dan tayyib. Halalan tayyibah katanya. Halalan tayyibah ya halal. Tapi apakah semua yang halal itu mesti tayyib bagi setiap orang? Kadang tidak. Ada yang halal tetap halal, tetapi tidak tayyib buat dia, tidak baik buat dia. Anak kecil misalnya masih usia mungkin 1,5 tahun, dikasih makan atau minum es atau Yakult atau misalnya, aslinya halal, tetapi tidak baik, tidak cocok buat dia. Ya. Nah, diperintahkan begitu. Berarti kalau dia memakan makanan yang halal, apalagi yang thayyib buat dia, maka syahwat, nafsu untuk makannya dimanfaatkan untuk jalur dengan jalur yang benar. Ya. Kemudian celah yang kedua, tawariq asyubhat al-mukhalifati li khabarih. Jalur-jalur syubhat yang menyimpang terhadap ilmu dari Allah. Khabar di sini maksudnya ilmu. Menyimpang dari ilmu yang sejatinya, yang bukan ilmu yang hak. Menyimpang dari kebenaran. Jadi syubhat dan syahwat ini memang wi'a'nya, yaitu bejananya adalah hati. Syubhat itu kefikiran yang samar. Kalau syahwat keinginan. Ya. Keinginan. Nah, bagaimana menangkal atau menetralisir semua itu, syubhat dan syahwat? Jawabannya juga ada di majelis yang lampau dari majelis kitab ini, yaitu dengan sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin. Itu jawabannya. Maka kata Ibnu Qayyim, fa bis sabri yadfa'u asy-syahwat. Dengan sabar qalbu itu bisa menangkal syahwat. Wa bil yaqini yadfa'u asy-syubhat. Dengan yakin, keyakinan itu ilmu, qalbu itu bisa menangkal syubhat. Gitu. Ya. Jadi dengan sabar gejolak syahwat itu bisa ternetralisir. Jadi harus berlatih memang. Dan orang beda-beda kecondongan syahwatnya.
Kita tuh sekerap kali syahwat itu hanya ditafsirkan libido seksual terus gitu ya. Syahwat itu beragam. Mencari popularitas termasuk syahwat. Iya. Mencari popularitas, caper, pengen berkuasa. Itu termasuk syahwat. Ya. Dan kemaruk. Ya, rakus harta termasuk syahwat. Merakus makan termasuk syahwat. Rajin wisata kuliner termasuk syahwat. Bagaimana menetralisirnya? Sabar. Loh, emang ada orang bersabar untuk tidak mencari popularitas? Ada. Ada orang yang potensi populernya itu lebih tinggi gitu loh. Mungkin karena cara bicaranya yang menarik, mungkin karena wajahnya memikat, mungkin karena kekayaannya, tetapi dia berusaha untuk ikhlas dan tidak mencari perhatian orang dalam beramal. Itu perlu sabar. Syahwat makan, makanya diwajibkan puasa Ramadan dan dianjurkan puasa sunnah untuk menetralisir dan mendidik nafsu kita, jiwa kita dari gejolak syahwat terhadap makanan atau minuman. Iya. Karena kalau misalnya tanpa kesabaran semua dihabak dan dibeli, pasti akan lebih cepat sakit ini orang. Iya. Semua makanan dicoba. Apalagi makanannya street food, makanan jalanan. Ya. Yang Allah lebih tahu bahan-bahannya apa. Ya kan? Kalau dilewat di jalan ini, jalan depan ini, entah jalan apa namanya Pak, jalan depan ini, Rawabinong. Itu ada beberapa kuliner di situ. Banyak. Ada beberapa makhluk Allah yang kalau misalnya lewat itu selalu nengok-nengok untuk mengetahui ini ada apa. Ini ada geprek di situ, ada ayam geprek, ini ada bakso, ini ada hafiz dalam masalah ini. Atau perempuan hafizah dalam masalah ini. Harus dicoba pokoknya. Penasaran. Maka dicobalah. Ya. Akhirnya sakit juga karena sebagian dari bahannya mungkin tidak higienis. Ya. Itulah dorongan keinginan untuk makan semuanya tuh. Sekarang juga ada video-video challenge. Challenge itu tantangan makan besar, mukbang. Ayo tantang. Bola segede pala orang misalnya. Bakso segede pala orang. Bakso segede pala orang dimakan. Disebut bakso beranak. Ya, itu udah beranak palanya dan gede-gede baksonya dalamnya. Dagingnya banyak, uratnya banyak, ada telurnya juga. Kalau kita lagi lapar nih, enak juga sih. Tetapi coba baru beberapa suap udah nggak enak. Iya, udah enek ya. Tapi karena syahwatnya dia paksa terus. Ada juga yang kayak gini, tapi syahwatnya bukan syahwat makan yang dia unggulkan sebenarnya, tapi syahwat uang. Karena dengan ini dia bakal banyak menghasilkan uang dari penghasilan YouTube misalnya. Syahwat uang. Ada juga syahwatnya enggak peduli berapa dapat, yang penting viral. Berarti ini syahwat popularitas. Semua itu syahwat. Menangkalnya dengan apa? Sabar. Disabarin. Ya. Nah, puasa itu betul-betul perisai yang sangat baik. Wasiyamu junnah kata Nabi SAW. Puasa itu perisai untuk bisa bersabar terhadap dorongan syahwat. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda sekalian, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Siapa yang bisa di antara kalian untuk ba'ah, yaitu berkemampuan untuk berumah tangga, melakukan jima dan semisalnya, maka hendaklah dia menikah.
Nah, tapi kalau misalnya belum mampu, ya, maksudnya belum mampu jima, belum mampu ngapain? Falyasum, hendaklah dia banyak puasa. Maka puasa itu memiliki perisai. Iya. Kalau misalnya jima bisa karena sudah besar, sudah dewasa, tetapi uangnya belum ada. Ya. Sabar apa gimana, Pak? Tergantung usia. Kalau ketuaan ya jangan. Karena kalau ketuaan tetap sabar, alasannya entar baru punya anak di usia tua harus sabar juga lagi itu. Jadi kalau memang udah usianya hendaknya apa? Boleh berhutang? Boleh. Kalau memang punya uang, hutang dulu. Insya Allah setelah nikah rezeki lancar, insya Allah. Nah, maka diperintahkan oleh Nabi SAW bagi yang mungkin usia masih muda, kan ini syabab. Ya memang syabab ini usia, sebagian ulama berbeda pendapat mengenai usia pemuda itu berapa sih maksimalnya. Ada yang berkata 40 baru tidak bisa disebut syabab, walaupun 39 itu masih syabab, pemuda. Ya. Ada yang berkata bahwa saya usia pemuda itu 30 mentoknya. Ada yang berkata usia syabab itu pemuda itu, kalau di Indonesia pemuda itu usia berapa Pak mentoknya? 25 Pak ya. Usia lulus kuliah udah selesai pemuda ya, udah dianggap dewasa, gitu kan? Ya beda-beda relatif lah. Tetapi kalau dalam syariat itu, ya itu juga beda-beda pendapat ulama. Ala kulli hal, ketika memang sudah waktunya menikah dan dia tidak bisa tahan, maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menikah. Dan carilah perempuan yang ringan maharnya. Kalau memang miskin, cari perempuan yang ringan maharnya karena lebih berkah yang seperti itu. Ya. Kalau nggak bisa, memang nggak bisa, ngutang nggak dapat, duit nggak punya, maka sabar dengan cara berpuasa. Puasa ini menahan dua syahwat, syahwat kemaluan dan syahwat perut, yang mana dua ini sangat penting untuk ditahan dan dinetralisir. Baik. Kemudian syubhat. Syubhat itu di pikiran, bukan di keinginan. Maka kaitannya dengan masalah ilmu, pengetahuan. Bedanya ilmu dengan syubhat. Ilmu itu didasari di atas keyakinan. Adapun syubhat didasari di atas keraguan. Atau seringkali didasari di atas kebodohan, maka syubhat. Keraguan atau kebodohan. Adapun orang yang yakin dan mantap dengan ilmu beserta buktinya, maka dia tidak bersubhat dengan itu. Ya. Adapun syubhat, maka berdasarkan keraguan atau ketidaktahuan. Kenapa begitu? Karena syubhat dari kata syibh. Syibh itu serupa, mirip. Kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sebagian riwayat mutasyabihat. Yang halal itu jelas, ilmu. Yang haram itu jelas, ilmu. Ya. Coba sekarang saya tanya, Pak, makan seblak apa hukumnya? Ayo, seblak halal? Jelas nggak? Berarti itu ilmu, yakin nggak? Yakin. Taib. Makan babi? Haram. Dan ini jelas, yakin. Sekarang bagaimana hukum makan kopi luwak, mengkonsumsi kopi luwak yang asli? Nah, beda pendapat kan orang-orang, karena kita nggak tahu persis dan ragu. Kenapa ragu? Karena nggak didasarkan dengan keyakinan, nggak yakin kita, ragu. Maka ini menjadi apa? Syubhat di pikiran. Minum nggak ya? Kok minum tapi
Nih, kecuali kok kopi luwak sasetan, itu omongannya doang. Kopi luwak itu minum aja Pak, nggak apa-apa. Sama sasetnya juga masukin juga ke gelas. Tapi enggak, ini kopi luwak yang memang original, asli dari binatang itu gitu loh. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, bingung. Masing-masing punya alasan. Bingung, nanya ke ustadznya makin bikin dia bingung. Ya. Gimana ya? Maka solusi tinggalkan, karena ini apa? Subhat. Kenapa subhat? Karena samar. Kenapa samar? Karena serupa antara yang ini dan ini. Yang mengatakan halal, ya benar juga sih. Yang mengatakan haram, benar juga. Serupa jadinya, gimana dong? Nah kan gitu. Nggak jelas, bingung. Ya udah. Maka kata Nabi SAW apa? Tinggalkan. Faman ittaqas syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, maka dia itu telah melepaskan sesuatu yang buruk untuk kebaikan agamanya dan juga kehormatan dirinya. Ya khalas. Nah, ditinggalkan yang meragukan. Emang gak ada kopi lain apa? Tuh kapal api, mamang-mamang tuh banyak yang pakai, ya, nggak bersyubhat, minum aja khalas. Iya. Apa nggak ada kopi lain sehingga harus yang bersyubhat? Kecuali kalau misalnya sudah meyakini kehalalannya. Saya tahu kok prosesnya dan saya mengikuti mazhab ini yang menghalalkan, dalil-dalil lebih jelas Ustaz. Faddal. Berarti bukan syubhat lagi buat antum. Makanya syubhat itu hal yang samar dari pengetahuan. Itu sifatnya nisbi. Bagi orang yang berilmu dan mengetahui pasti, maka itu bukan syubhat bagi dia. Tapi bagi orang awam mungkin syubhat. Mungkin syubhat, ya, begitu. Tromol, masjid punya kas dari kotak amal, baik edaran Jumatan atau yang diinstal di depan pintu misalnya. Infak kemakmuran masjid, infak masjid, baik. Kemudian DKM memberi gagasan, kita ini pengen jadi panitia panitia kurban. Nah, panitia kurban. Oke. Nanti pakai uang kas masjid kita pakai buat apa? Membiayai pengadaan operasional kurban dari para penjagalnya, para pembantu dan seterusnya. Apa hukumnya? Ya, boleh atau enggak? Nah itu, ayo sok. Yang bisa jawab? Nggak boleh? Masa nggak boleh? Kan buat masjid Pak. Wah, masya Allah, ini seorang ulama ini. Pak Amin benar jawabannya kayaknya. Berarti ini Bapak yakin nggak Pak jawaban itu Pak? Nah, pasti yakin apa enggak langsung diem Bapaknya. Yakin nggak Pak? Ayo Pak. Enggak, saya nggak ngeliat. Enggak Pak. Kalau memang yakin mantap itu langsung jawab yakin gitu. Kayak Bapak ini yakin Bapak. Kalau Bapak Amin masih dibilang yakin ragu, dibilang ragu nggak yakin. Nah berarti kalau Bapak yakin Ustaz, karena operasional bukan yakin, ini dalilnya. Nah berarti ini ilmu. Kalau benar gitu loh. Lah kalau salah jahil murokab berarti. Iya, nah itu gambling juga kan. Nah kalau Pak Amin yakin nggak Pak? Tadi udah yakin tuh, mantap jawabannya. Sekarang ya Bapak yakin. Mulai kan kegoda. Gimana ya Ustaz ya? Ya sebenarnya pengen jawab gitu sih, cuman takut salah. Nah ini berarti masih ragu, berarti ini syubhat. Maka misal Pak Amin ketua DKM dihamparkan ide seperti itu, maka nggak boleh Pak Amin kemudian mengatakan, ayo bismillah pakai kas DKM. Karena Bapak sendiri masih belum yakin hukum halal atau haramnya. Hindari, itu syubhat soalnya. Sampai Pak Amin dapat fatwa dari
Orang yang kredibel insya Allah nggak apa-apa misalnya, atau nggak boleh, yakin gitu loh. Begitu. Ya itu syubhat. Kenapa samar? Memang sih jawabnya boleh Ustaz, langsung jawab gitu. Tapi dibilang yakin apa enggak? Oh aduh gimana ya? Belum Ustaz. Berarti ini masih samar. Masih samar. Ya, apa hukumnya? Ini saya jawab aja. Wallahu alam, kalau melihat konteks kurban itu bukan kemaslahatan masjid. Maka tidak boleh. Udah yakin Pak sekarang? Yakin? Baru yakin. Alhamdulillah, bukan enggak menjadi syubhat berarti Pak. Alhamdulillah. Enggak boleh Pak. Ya, dari kas masjid yang kenapa? Karena niatan orang yang berinfak ketika Jumatan atau di masjid itu enggak kepikiran masalah kurban, enggak ada urusan dengan itu. Itu terpisah udah, walaupun diadakan di teras masjid, karena itu bukan masalah kemakmuran masjid. Masjid bukan dibangun untuk itu pada asalnya. Makanya di zaman Rasulullah SAW itu sebenarnya nggak ada panitia, rata-rata nyembelih sendiri-sendiri jemaah. Iya sebenarnya gitu. Iya. Ya, nyembelih sendiri-sendiri. Ya terus dibagi-bagi, bukan? Ya nyembelihnya masing-masing sahibul kurban nyembelih. Disunahkan begitu. Ya dulu memang nggak ada terbentuk panitia. Ya apa nggak boleh bikin panitia? Boleh. Masjid boleh nggak bikin? Boleh. Ya boleh. Bahkan itu merupakan ta'awun yang baik gitu loh. Cuma ini di luar tujuan didirikannya masjid. Ya nggak Pak? Maka emang bukan kemakmuran masjid gitu loh. Bukan. Oke. Sampai sini yakin Pak Amin ya? Alhamdulillah. Ini baru ilmu, yakin, mantap. Jadi nggak boleh. Nah sebagian dari DKM, bukan di sini, bukan di sini nggak. Sebagian dari DKM itu pakai kas masjid. Iya, enggak itu arahnya salah itu. Ya. Bahkan ada yang sunatan massal pakai kas masjid. Kan enggak relevan. Bukan masalah sunatan massal itu buruk, bukan. Tetapi orang yang infak itu enggak ada pikiran untuk itu tuh di luar dari maslahat masjid. Jadi apa jadinya? Syubhat bagi banyak orang. Apa hukumnya? Coba aja Bapak tanya ke orang-orang yang umumnya orang-orang lah. Hukumnya apa? Waduh. Ada bilang boleh, yakin, mana dalilnya? Enggak boleh, yakin, mana bingung juga. Tinggalkan. Atau gali ilmu dulu, cari yang yakin, mana jawabannya yakin, benar-benar dengan dalil. Nah itu Pak, manajemen di Dewan Kemakmuran Masjid di banyak masjid itu banyak yang tidak benar alokasinya. Iya. Pagar masjid itu maslahat masjid bukan? Maslahat masjid. Jelas itu, semua juga tahu, dan orang yang infak pasti ridho dengan itu gitu loh. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya bukan internal kemaslahatan masjid, nggak boleh kita pakai kas itu. Dengan alasan kita harus cepat-cepat habisin kas masjid biar umat melihat kita itu amanah. Bukan masalah habis enggaknya, alokasinya benar atau enggak. Habis apa enggaknya itu khawatirnya jadi riya nanti. Kemudian kiblat kita itu seperti Masjid Jogokarian misalnya. Kita harus seperti itu. Pak, antum jangan memaksakan diri seperti itu. Kita nggak menuding pula masjid tersebut alokasinya jelek. Kita nggak menuding itu, bukan itu masalahnya. Tetapi kadang sebagian dari kami itu maksa. Takalluf, maksa. Ya. Yang penting kas, yang penting habis kasnya biar umat melihat kita itu amanah. Justru kalau alokasinya itu tidak tepat, justru tidak amanah. Iya. Nah, begitu Pak ya. Maka hati-hati, kalau nggak punya ilmu, ntar bingung dengan beberapa hukum, akhirnya jadi syubhat. Udah tahu itu syubhat, nggak yakin, tetap aja dilakonin. Padahal solusi dari Nabi, tinggalkan syubhat itu, cari ilmunya dulu, nggak ketemu, tawakuf, tinggalkan dulu, jangan. Gitu. Iya. Kecuali kalau memang hukum asalnya boleh kayak makanan. Nih, ada bakso. Kayak saya di pesantren dulu, di pesantren ada seorang tukang bakso. Orang tua
Beliau kalau kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Baksonya tuh enak, banyak gajinya, dan enak baksonya, kuahnya mantap, harganya murah. Ini saya ngomong kayak gini lagi lapar ini, jadi tambah ini, spicy bener. Itu beliau difitnah. Anda nggak tahu fitnah atau enggak, benar atau enggak. Kabar yang tersiar di antara para santri, ada santri yang lagi makan bakso kemudian nemu kaki kecil seperti kaki tikus atau kaki cicak. Makanya ketika dia mangkal di pos belakang, dia nggak bakal mangkal di pos depan. Dan emang dari gayanya orang yang mencurigakan sih gitu. Iya, kebersihannya kurang, tapi enak, baksonya beneran enak Pak. Kalau saya suguhin sekarang mungkin Bapak suka. Nah, itu kadang diteriakin sama santri-santri dari asrama, bakso tikus gitu. Bakso tikus. Nah, saya sebagai konsumen yang setia itu bingung. Kabar yang tersiar ini Bapak ini baksonya bakso tikus karena ada kabar tersiar. Ya ketika itu kan nggak ada foto, nggak ada apa. Baru dengar kabar-kabar selentingan saja di antara para santri. Itu dari tikus tuh, hati-hati tuh, masak murah, masak gini, tapi enak. Sambalnya enak. Kalau saya lagi lapar, kira-kira apa hukumnya saya mengkonsumsi bakso itu? Ayo Pak, silakan dijawab Pak. Boleh. Kalau belum tahu, boleh. Selama ini kan belum tahu jadi. Iya, selama ini kan cuma kabar desas-desus doang. Hukum asal makan bakso itu apa? Boleh. Ketika kita tahu rata-rata umumnya bakso itu terbuat dari daging yang halal dan dengan adonan yang benar. Nah, adapun simpang siur desas-desus itu apa? Itu selama kita nggak melihat langsung, nggak tabayun. Kalau kita tabayun pasti bapaknya nggak bakal ngaku lah, Pak, bakso tikus ya? Ya pasti marah lah dia, enak aja. Walaupun mungkin benar kita nggak tahu. Iya, nggak mungkin kita tanya gitu. Saya mau tabayun nih Pak, mau klarifikasi. Apakah benar Bapak ini bakso tikus? Kalaupun tikus benar nggak bakal Pak dia ngaku. Alhamdulillah iya nih bakso tikus. Nggak bakal ngomong gitu. Apalagi di pesantren lagi ngomong di dalam lagi. Pengen dikeroyokin apa? Maka karena kabar, jadi hukum asal makanan halal. Selama memang kita tahu umumnya makanan tersebut halal khalas. Kabar simpang siur itu hanya itulah subhat kabar-kabar tersebut. Sementara hukum asal ini yakin yaitu ilmu kita apa makanya ini halal. Kecuali kalau ada fotonya, nah mulai jadi subhat. Atau melihat langsung di black, beneran ada kaki cicak di sini atau kaki tikus. Ini yakin baru. Wah, ini Bapak nih bahaya nih. Ini kok ada kaki tikus nih Pak? Ya dijawab bapaknya, itu kaki anak sapi. Kok anak sapi kayak gini? Nggak ada kali kayak gini ya. Nah, alasan aja. Ya, bentuknya juga nggak kayak gini anak sapi kayak. Nah, ini yakin berarti jadi haram karena udah hilang syubhatnya, udah hilang kesamarannya. Ya, ini haram nih Pak, saya nggak mau makan. Nah begitu. Jadi syubhat lawannya adalah ilmu pengetahuan yang meyakinkan lawannya itu. Ketika kita ragu, maka carilah ilmu atau tinggalkan yang meragukan. Gitu. Tinggalkan yang meragukan. Carilah ilmu, nggak dapat ilmunya, ya udah tinggalkan yang meragukan. Kecuali yang hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Ya. Baik. Fa inna syahwata wa syubhata mudaddatani lid-dini min kulli wajhin. Sesungguhnya syahwat dan syubhat itu kedua-duanya bertentangan dengan agama dari seluruh sisi. Ini keumumannya, keumuman syubhat dan syahwat bertentangan dengan agama dari seluruh sisi. Lebih-lebih syahwat, lebih-lebih syubhat. Syubhat itu ada yang yang sampai disebut syubhat kufriyah. Yaitu syubhat samar-samar yang sifatnya mengkafirkan pelakunya, mengkafirkan penganutnya. Ya. Misal, kan ada hadis, kalau ada yang bertanya bisikan bertanya. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Mulai dia.
Maka ketika ada pemikiran seperti itu, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dari syaitan. Syaitan kadang menawarkan syubhat, keraguan terhadap eksistensi Allah. Ya. Lama-lama jadi kufur itu orang. Lama-lama ragu akan kehadiran adanya Allah Azza wa Jalla. Ini syubhat kufriyah yang bisa lebih bahaya daripada apa? Daripada syubhat biasa atau syahwat pada umumnya. Iya. Dan kadang-kadang syahwat itu terlahir dari syubhat. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada sebagian orang terkena penyakit LGBT. Terkena penyakit LGBT. Tadinya dia nggak seperti itu. Cuman karena dia pernah jadi korban dilecehkan secara homoseksual waktu masih masa kecil, akhirnya kemudian kepikiran, dan karena kepikiran akhirnya dialah jadi pelakunya kelak. Itu banyak terjadi, ya, apalagi zaman sekarang. Jadi karena tadi dilampiaskan, orang melampiaskan pada dirinya, kemudian dia kepikiran, jadi syubhat di kepalanya. Akhirnya kemudian dialah jadi pelakunya kelak. Dia pengen melakukan itu, jadilah syahwat. Tuh bisa seperti itu jemaah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Fala yanju min 'adzabillahi illa man dafa'a syahwatihi bis sabri wa syubhatihi bil yaqin." Maka seseorang tidak bisa selamat dari azab Allah kecuali orang yang bisa menangkal syahwatnya dengan sabar dan bisa menangkal syubhatnya dengan ilmu yakin. Walihada akhbar subhanahu an hubuti a'mali ahli syahwati wasyubhat. Oleh karena itu Allah Ta'ala telah mengabarkan akan gugurnya amalan para pemuja syahwat dan para pengekor syubhat. Kata Allah di surat At-Taubah 69, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah wa aktsara amwala wa aulada." Orang-orang sebelum kalian dulu itu lebih hebat lagi kekuatannya, Masya Allah. Kelebihannya apa? Kekuatan punya lebih hebat daripada kalian. Harta lebih banyak daripada kalian, keturunan lebih banyak daripada kalian, wahai orang-orang musyrikun. Dulu orang-orang zaman dahulu. Ya, tetapi apa yang terjadi pada mereka dengan keluasan itu semua? Fastamta'u bi khalaqihim. Mereka itu telah apa? Telah menikmati bagian-bagian dunia mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian itu sekarang juga menikmati bagian-bagian dunia kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Persis seperti jalannya orang-orang terdahulu yang menikmati bagian-bagian dunia mereka. Ini artinya apa? Menikmati tanpa batas, yaitu syahwatnya itu betul-betul seluruhnya dikerahkan oleh mereka tanpa batas, melanggar seluruh batasan-batasan syahwat. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian itu berbicara sebagaimana mereka berbicara. Maksudnya berkecimpung dalam pembahasan sebagaimana mereka semua dulu, orang-orang dahulu, tentang syubhat, hal-hal yang samar. Maka akhirnya mereka semua hancur dan kalian semua akan binasa kalau semua syahwat dituntaskan dan syubhat-syubhat dibicarakan atau diikuti. Fahadzal istimta'u bil khalaqi huwa istimta'uhum binasibihim minasyahwat. Maka ini istimta' di sini yaitu menikmati bagian-bagian dunia, yaitu dari syahwat tanpa batas. Tapi kita mungkin azan terlebih dahulu, ya, setelah itu kita lanjutkan sedikit, kemudian tanya jawab insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Tsumma qala wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian ini berbincang-bincang kebatilan sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga seperti itu, menawarkan syubhat. Kata Ibnu Qayyim, wa hadha huwa al-khawd bil batil fi dinillah wa huwa khawd ahli syubhat.
inilah berkecimpung dalam perbicaraan batil tentang agama Allah Azza wa Jalla. Inilah urusannya atau perbuatannya para pegiat syubhat. Apa yang terjadi pada pengekor syahwat dan juga pembincang syubhat, yaitu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka itu gugur amalannya dunia akhirat. Jadi ternyata kalau kita itu mengekor pada syahwat selalu, itu dikhawatirkan menggugurkan amalan. Iya. Oke, syahwat itu sampai syahwat popularitas. Orang itu ada orang yang dia itu nggak bisa beramal kecuali harus ada orang yang lihat. Nah, ini syahwat. Gugur semua pahala amalannya gugur, nggak ada. Ya. Karena ahli cari perhatian, apa-apa cari perhatian. Ya. Begitu juga dengan orang yang mengkonsumsi syubhat, itu bisa gugur juga karena kufurnya dia, bisa. Ya. Ulaika humul khasirun, dan mereka orang-orang yang merugi. Maka kata Ibnu Qayyim, fa'allaqa subhanahu hubutal a'mali wal khusrana bittiba'i syahwat alladhi huwa al-istimta' bil khalaq. Maka Allah Ta'ala mengaitkan gugurnya amalan dan kerugian dengan cara mengikuti pada syahwat, yang mana itu adalah menikmati segala bagian dunia. Gak pernah menunaikan zakat, gak pernah sedekah. Ya, di antara contohnya. Wa bittiba'i syubhat, dan mengekor pada syubhat juga bisa menggugurkan amalan. Alladhi huwal khawdu bil batil, yaitu berkecimpung dalam perkara-perkara yang batil, syubhat. Ya begitu ya jemaah sekalian, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tafadhol. Apa masjid apa? Apa hukumnya menyantuni anak yatim dengan kas masjid? Bismillah. Kalau anak-anak yatim tersebut adalah bagian dari inventaris masjid seperti imam. Anak yatim berarti belum baligh ya, walaupun boleh jadi imam ya. Atau mereka bekerja di masjid, maka boleh. Tetapi kan bukan itu kan konteksnya kan. Anak yatim luar dari panti asuhan mana gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Dan ini gagasan banyak dari jemaah di banyak masjid. Tenang, jangan marah. Apa antum anak yatim mungkin kayaknya ngerasa mungkin ya. Apa dibahas? Hah? Masya Allah. Itu bapak sih nyindir. Iya. Jadi nggak boleh. Karena alokasi anak yatim ada sendiri. Bukan kemakmuran masjid. Begitu. Ya, nggak boleh. Dan itu alokasi yang tidak amanah. Ya, tidak amanah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi mungkin ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya. Fadhol. Tadi syubhat dan syahwat itu bisa menggugurkan amalan saja. Ya. Itu hampir seperti kesyirikan Ustaz. Dosa syirik itu kan menghapus. Ini gimana? Pertanyaannya, ini pertanyaan. Tak kira nyuruh saya. Jadi bisa berupa kesyirikan. Syubhat itu bisa berupa kesyirikan. Coba Bapak misalnya tanya ke mereka-mereka yang melakukan ritual larung laut misalnya. Syubhat mereka apa? Sedekah. Kan aneh. Bagi mereka itu hal yang bagus, dianjurkan. Ya kan? Iya. Tapi itu syirik gak Pak? Syirik. Bagi yang punya ilmunya. Alhamdulillah Allah kasih ilmunya kepada kita semua. Tapi bagi mereka itu malah
Dianggap itulah caranya beribadah, caranya sedekah larun laut. Alasan mereka, ya kita sedekah bumi atau larun laut ini kan kita tujukan kepada Allah. Bohong. Hakikatnya itu ditujukan kepada penguasa laut yang gaib. Versi mereka. Apakah ini kufur? Kufur, Pak. Dikhawatirkan mereka menjadi kafir gara-gara ini, karena ini syirik besar. Tuh. Bisa gak menggugurkan? Apakah amalan tersebut diterima? Enggak. Ya, jadi itu yang syirik besar. Syirik kecil juga bisa karena syubhat atau syahwat. Tadi yang saya bilang syahwat khafiyah, yaitu syahwat terselubung, popularitas. Seseorang beramal supaya dipuji-puji sama masyarakat. Maka ini syahwat terselubung. Dia beramal seperti itu, apakah pahalanya terima? Tidak. Amalannya terima? Tidak. Gugur amalannya gugur. Begitu ya, syirik, rata-rata syirik, karena syirik dari syahwat itu bisa menjulurkan seseorang ke kesyirikan, bisa. Syirik itu nggak mesti harus nyembah patung baru syirik, enggak. Kita cari perhatian dengan amalan saja demi dipuji aja itu udah syirik. Tapi itu syirik kecil dan gugur amalan kita walaupun tidak sampai keluar dari Islam. Begitu, Pak. Silakan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak. Ibu-ibu ada atau tidak? Tidak ada. Ada tapi tidak ada pertanyaan mungkin. Kalau memang tidak ada ya khalas. Nah, khalas tidak ada. Yakin ini tidak ada? Yakin, ya udah. Yakin ya, nggak bersubhat ya, udah. Dari keluar dari masjid udah hilang subhatnya semua. Iya. Tapi perhatikan lagi bahwa syahwat itu memang ada yang normal dan dibekali oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasi untuk manusia cinta akan syahwat yang dia punya. Tanpa syahwat kita nggak bisa berkembang biak, Pak. Iya, gitu. Coba kalau misalnya bapak nggak suka duit, mati. Suka nggak Pak duit? Ketika gajian seneng nggak? Wajar seneng. Nggak boleh. Kamu gajian seneng, dasar cari dunia. Ya nggak gitu juga. Terus kita hidup ngapain terus? Ntar kalau kita dagang kue pancong misalnya, ini berapa satu ini? 20.000. Wih, 20.000 mahal banget. Modal berapa kalau untuk satu inian? Ya modal 15.000. Ya udah jual 15.000. Jangan cari dunia kamu. Nah, terus saya dagang ngapain nih? Gak dapat untung. Dikira saya mau sedekah apa? Saya mau dagang cari untung buat makan anak istri. Iya. Jadi syahwat seperti ini selama dalam koridor syar'i dibolehkan, maka nggak apa-apa. Bahkan dalam beberapa manajemen syahwat yang benar itu berpahala. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bilang, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Terhadap kemaluan seorang istri di antara kalian yang kalian miliki itu ada sedekahnya. Jadi nafkah batin itu termasuk sedekah, Pak. Nafkah batin merupakan sedekah selama mampu. Nah, apakah ada pahala di situ? Ada. Apakah itu menuntaskan syahwatnya? Ya iya itu. Tapi di jalan yang diizinkan oleh syariat. Berpahala. Iya. Nah, orang kalau misalnya menerima gaji senang dia, itu syahwat bukan? Syahwat senang dengan harta. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, perempuan. Wal banin, punya anak banyak tuh syahwat juga, Pak. Maksudnya orang senang Pak punya anak banyak. Babe-babe yang tinggal ongkang-ongkang kaki di pas lebaran di singgasananya, ada anak cucu banyak, seneng gak tuh Pak? Seneng. Bapak ngeliat sebenarnya wajahnya tuh main bercahaya, biasanya gelap, ya kan? Seneng banget karena bangga dengan banyaknya keturunan. Apakah ini syahwat? Ini syahwat juga, kata Allah di situ syahwat. Wal banin, banyaknya anak-anak. Iya, banyaknya keturunan, banin. Syahwat juga itu. Tetapi selama itu masih wajar koridor syar'i dan ditujukan di sini memang Rasulullah SAW senang dengan banyaknya umatnya, maka malah justru berpahala. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, yaitu banyaknya harta dari emas, perak, itu manusia suka, Pak. Apalagi perempuan, emas segepok, ya.
Antum ngantongin emas batang Pak, taruh sini, plek. Taruh sini, mengkilap gitu. Jalan Pak, naik motor nggak pakai jaket. Dirampok, iya. Apakah ketika kita bilang, wah ada yang merampok, serahkan emas Anda bilang, apakah antum bilang nggak boleh, ini syahwat duniawi, nggak boleh nyari dunia? Ya enggak, manusia memang tabiatnya senang seperti itu, tapi lihat dalam wajah yang benar atau enggak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan juga jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.